Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa Part 7. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, sebaiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Mira Mulya. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di tengah kegelisahanku, terdengar suara Juna teriak sehingga membuatku dan Vika terperangah dan menghampirinya. Setelah kami memasuki ruangan yang dipakai untuk merawat Juna, seketika kami terperanjat melihat Juna sudah dalam keadaan mengkhawatirkan, dengan tubuh yang sudah dipenuhi darah segar yang merah dan kental. "Juna!" pekik Vika. Namun tenggorokanku terasa tercekik melihat keadaannya yang membuatku bergidik ngeri. Mbak, kenapa dengan Juna?" tanyaku dengan gugup, karena sangat ngeri melihat Juna yang keadaannya seperti orang yang dimutilasi. "Mbak, kenapa dengan keadaan Juna? Kenapa dia seperti ini?" tanyaku lagi. Terlihat Vika pun keheranan dengan kondisi Juna. Tanpa menjawab pertanyaanku, Vika lari sambil memanggil dokter. "Dokter, dokter!" Terlihat kekhawatiran yang begitu dalam. Meski Juna anak yang bandel dan berandalan, tapi sebenarnya dia baik. Hanya saja cinta butanya yang membuatnya menjadi jahat. Mungkin aku pun seperti Juna saat ini. "Permisi, Bu," ucap salah seorang perawat yang membuatku tersentak dari lamunan. "Dok, tolong berikan penanganan yang terbaik. Jangan sampai ada apa-apa dengannya. Orang tuanya sedang tidak ada. Mereka semua di luar kota dan belum bisa kami hubungi," timpal Vika. Sungguh sangat membuatku iba. Tangan dan kakinya yang patah sudah tak terbungkus dengan perban. Terlihat tulang dan dagingnya yang memerah serta bercampur dengan darah kental. Bau amis menguar di seluruh ruangan. Namun Juna sedikit pun tak bereaksi. Wajahnya yang pucat masih sanggup untuk berontak. "Maafkan aku, Reta." Tanpa kuduga mendengar kalimat yang keluar dari mulut Juna. Kata maaf dan menyebut nama Areta. "Areta?" "Iya, setelah kecelakaan dan setiap dia sadar hanya kalimat itu yang keluar dari mulutnya. Mbak sendiri tidak mengerti apakah nama yang dimaksud Juna adalah orang yang kita kenal atau hanya sekedar kebetulan," ujar Vika dengan kegelisahan yang masih terpancar di wajahnya. "Maksud Mbak, apa terjadi sesuatu?" tanyaku. "Ah tidak, lebih baik kamu coba hubungi Om Rudi dan Bibi Rosa. Beritahu mereka keadaan anaknya," ucap Vika. Baik Mbak." Aku pun berlalu meninggalkan Vika dari ruangan Juna. Aku masih berpikir dengan apa yang terjadi padanya. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian Areta? Atau Juna hanya depresi karena kecelakaan yang menimpanya? Aku masih berpikir dengan apa yang terjadi padanya. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian Areta? Atau Juna hanya depresi atas kecelakaan yang menimpanya? Saat aku sedang berusaha menghubungi orang tua Juna, tiba-tiba mataku melirik ke arah lorong yang menuju tangga darurat. Namun seketika mataku melihat bayangan seorang yang tak asing bagiku. Aku mencoba mendekat, dengan sesekali melirik keadaan yang sepi. Aku terus berjalan mengikuti sosok yang kulihat berjalan menuju arah tangga. Namun saat setelah mendekat aku mencoba memanggilnya. "Hei, tunggu!" panggilku, namun tak dia hiraukan. "Hei, Tung!"
Seketika mataku membulat dan mulutku menganga, melihat sesosok berada di hadapanku. Areta, ucapku dengan gugup. Kulihat wajahnya yang pucat tanpa ekspresi, namun sangat menyilaukan tanda kebencian di matanya. Areta, kamu di sini? Ucapku lagi. Pengkhianat. Lirihnya dengan suara yang sangat lirih dan paruh, namun masih bisa kudengar. Pengkhianat. Pengkhianat? Maksudnya? Ucapku yang masih merasa heran dan juga sedikit takut. Pengkhianat. Seketika wajahnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya yang hampir keluar dan perut yang terburai. Aku yang hendak lari pun seketika tak mampu untuk bergerak. Hantu! Kututup wajah ini dengan kedua tanganku, namun terasa tangan dengan kuku yang panjang menyentuh leherku. Pengkhianat. Hanya kalimat itu yang terus keluar dari ucapan sosok yang menyeramkan itu, membuatku semakin ketakutan. Lepaskan! Terasa sesuatu yang menusuk leherku, sehingga membuat pandanganku berubah menjadi gelap. Alinda! Alinda! Suara seseorang terdengar menyebut namaku, namun aku masih enggan membuka mata. Aku takut sosok itu masih ada di hadapanku. Alinda, bangun! Terdengar suara seseorang yang sangat kukenal, sehingga membuat mataku terbuka dengan lebar. Mas? Ucapku seraya memeluknya dengan erat. Rasa takut dan syok masih begitu melekat di pikiranku, sehingga tubuh ini bergetar. Hei, kenapa? Ucapnya seraya mengelus rambutku. Tadi ada apa? Kenapa tidur di sini? Aku tadi lihat itu. Lihat apa? Hantu, Mas. Aku pun mengeratkan pelukanku pada Panji. Namun tak aku jelaskan bahwa aku bertemu Areta. Sudah mungkin kamu kelelahan. Sekarang kita kembali ke sana ya. Hanya aku balas dengan anggukan saja. Versi Panji. Aku dan Mbak Isma keluar untuk sekedar mencari ketenangan. Kondisi Juna yang seperti itu membuat pikiranku kacau. Ditambah dalam keadaannya seperti itu, dia menyebut nama seseorang yang begitu berharga di hidupku. Apa ini kebetulan saja atau ini ada hubungannya? Namun seingatku Areta tak pernah bercerita tentang sahabatnya yang lain. Selain Sony dan Tony, juga Dian. Sungguh keadaan yang membuat otakku berjalan berkali lipat. Hei, jangan bengong aja, ucap Mbak Isma yang membuatku tersadar dari lamunan. Mbak, apa Areta yang Juna maksud Areta yang ku kenal? Atau hanya kebetulan? Tanyaku. Entahlah, kita harus cari tahu dulu semuanya. Dan hilangnya Areta, apa Om Bian sudah mengerti? Belum, Mbak. Mereka belum memberi kabar sama sekali. Tapi sekarang kita harus cari tahu dari mana dulu. Tidak ada petunjuk dan tidak ada jalan yang bisa menuntun kita. Biarlah kita cari tahu sama-sama. Semoga semua ini cepat selesai. Dan kedepannya kamu harus bisa mengembalikan keputusanmu sendiri. Tak perlu takut atau bergantung pada orang lain lagi. Perbincangan kami yang terasa pendek saat mendengar suara Alinda berteriak. Sontak aku dan Mbak Isma pun menoleh dan menghampiri asal suara. Pan, itu Alinda kenapa? Tanya Mbak Isma. Kita ke sana, Mbak. Kita lihat apa yang terjadi. Aku dan Mbak Isma pun segera menghampiri. Terlihat Alinda yang sedang tertidur di lantai, tepat dalam lorong menuju tangga darurat. Alinda, Alinda. Kutepuk pipinya dan kugoyangkan bahunya. Alinda, bangun. Mas, ucapnya seraya memelukku dan menangis. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Hei, kenapa? Tanyaku.
Tadi, tadi lihat itu. Ada apa? Kenapa tidur di sini? Aku tadi lihat itu. Lihat apa? Hantu, Mas. Sudah. Mungkin kamu kelelahan. Sekarang kita kembali ke sana ya. Aku pun membopongnya. Terlihat wajahnya yang ketakutan dan pucat. Namun ku tepis rasa yang berkecamuk di pikiran. Lin, kamu istirahat dulu di sini ya. Aku mau lihat Juna sebentar. Enggak, aku nggak mau sendirian. Aku takut. Alinda, tidak ada apa-apa di sini. Banyak orang yang lalu lalang, kamu nggak sendirian. Aku nggak mau. Ya sudah, biar Mbak saja yang ke sana. Kamu temani dulu dia. Kasih minum biar sedikit tenang. Ya sudah, kita ke kantin bentar ya Mbak. Nanti aku nyusul. Ayo kita ke kantin dulu. Wajah kamu pucat. Aku pun membawanya ke kantin. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Seperti banyak hal yang terjadi di luar nalar setelah Areta pergi. Aku pun sampai di kantin. Kupesankan makanan dan minuman untuk Alinda. Karena tadi aku sudah makan bersama Mbak Isma. Namun saat aku duduk tak sengaja ekor mataku melirik seorang gadis seperti seseorang yang kukenal. Areta, gumamku. Aku pun langsung bangkit hendak mendekatinya. Sedikit-sedikit kuperhatikan langkah kakinya. Tiba-tiba setelah aku dekat dan hendak meraih tangannya, dia pun berbalik badan. Kenapa Mas? Tanyanya heran. Maaf Mbak, maaf. Saya pikir tadi teman saya. Jawabku. Oh iya Mas, gak apa-apa. Permisi. Dia pun berlalu meninggalkanku lagi. Sungguh tadi aku sama sekali tak salah lihat. Tapi sudah mungkin perasaanku saja, karena sudah lama tak bertemu dengannya. Mas, kamu kenapa? Tanya Alinda yang menghampiriku. Aku tidak apa-apa. Dustaku. Kami pun kembali ke meja di mana tadi aku meninggalkannya. Setelah selesai, aku dan Alinda pun kembali ke ruangan di mana Juna dirawat. Di sana terlihat Mbak Vika dan Mbak Isma sedang duduk di kursi tunggu dengan kegelisahan yang masih kami rasakan dalam diri masing-masing. Pan, Mbak mau ke kantor dulu. Kalian di sini aja. Kerjaan kantor sudah menunggu dan Mbak nggak bisa terlalu lama di sini. Ujar Mbak Vika yang hendak berlalu. Mbak, gak usah. Mbak di sini aja. Biar aku yang ke kantor. Mbak kelihatan lelah, lebih baik Mbak istirahat dulu. Ucapku menawarkan diri, yang langsung disetujui oleh Mbak Isma dan Mbak Vika. Baiklah, kamu benar. Mbak juga kurang enak badan dan terasa lelah. Mungkin karena keadaan ini membuat Mbak sedikit kurang baik. Jawab Mbak Vika. Ya sudah, kamu ke kantor aja biar Mbak aku yang temenin. Ujar Mbak Isma. Baiklah, aku pamit. Aku pun melangkah pergi, namun belum jauh Alinda kembali memanggil. Mas, aku ikut kamu. Ucap sambil berlari mendekatiku. Gak usah, kamu temani Mbak Isma dan Mbak Vika saja. Tapi sudah, aku berangkat dulu. Kerjaan sudah menungguku. Aku pun berlalu meninggalkan Alinda yang masih berdiri mematung di tempatnya. Entahlah, Alinda sedikit membuatku risih dengan sifat manja dan kekanak-kanakannya. Dulu saat masih baru pertama bertemu, aku tertarik karena dia terlihat sangat dewasa. Namun sekarang jauh sangat berbeda. Aku pun masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Dengan jalan yang kosong membuatku cepat sampai pada tempat tujuan. Versi Winda. Entah apa yang terjadi pada Areta. Dari penyelidikan polisi, sama sekali belum menemukan titik terang. Aku sudah melakukan segala usaha untuk bertemu dengannya, namun seakan Areta hilang di telan bumi. Sudah kususuri semua teman dan kerabatnya, namun mereka sudah lebih dari 1 minggu belum bertemu dengannya juga. Sama persis dengan hari kehilangannya. Win, suara seseorang membangunkanku dari lamunan. Ibu, ucapku. Kamu ngapain bengong di sini?
Ntar kesambet loh. Enggak kok bu, cuma masih mengkhawatirkan Reta aja. Iya Win, apa yang terjadi pada adikmu sebenarnya? Hati ibu merasa ada sesuatu yang sudah terjadi padanya. Ucap ibu dengan suara paruh. Kelopak matanya mengembun dan menjatuhkan bulir bening di pipinya. Ibu sabar ya, kita akan segera mengungkap kasus Areta. Semoga polisi secepatnya menemukan Areta. Ucapku berusaha menenangkan wanita yang sudah melahirkanku itu. Win, apa kamu tidak pernah merasa ada yang janggal? Ucap ibu tiba-tiba. Janggal? Maksudnya? Sejak hilangnya Reta, ibu sering mimpi bertemu dia, dan bahkan Areta meminta tolong pada ibu. Namun ibu tidak mengerti apa itu hanya bunga tidur apa suatu pertanda. Ujar ibu menjelaskan. Iya bu, ibu masih ingat kan saat malam pertama Areta pergi? Ibu bilang aku ngobrol sendirian, padahal kenyataannya pada saat itu Winda melihat Areta. Tapi Win, tidak terjadi apa-apa kan sama Areta? Ibu sangat mengkhawatirkannya Win. Ucap ibu yang sesenggukan. 1, 2, 3. Ucap ibu yang sesenggukan dalam pelukanku. Aku sendiri bingung hendak berkata apa, karena ini baru kali pertama kami mengalami hal di luar nalar, sehingga membuat keadaan ibu lemah. Sejak hilangnya Areta, ibu terlalu memikirkannya sehingga kondisinya berubah. Dulu ibu sangat ceria dan selalu tersenyum, tapi sekarang dia sering sekali menangis hanya teringat adikku. Hari kian berlalu, waktu terus berjalan. Ku datangi kantor polisi untuk menanyakan hasil pencarian adikku. Namun kabar yang sangat mengagetkan membuatku tak bisa berkata apa-apa. Mohon maaf Bu Winda, sepertinya ini kasus berencana dan bukan kami bermaksud menyinggung, karena kami menemukan sebuah jasad di hutan terlarang dan ciri-ciri yang sama persis seperti yang ibu katakan. Ujar Pak Polisi dengan menyerahkan semua identitas dan kartu kepemilikan, juga dompet yang sering dibawa Areta. Lalu, apa maksud Bapak adik saya sudah meninggal? Tanyaku dengan sedikit rasa yang tak bisa aku gambarkan. Mungkin saja, lebih baik Mbak lihat sekarang kondisi jenazahnya. Baik Pak, aku ingin melihat dan menyaksikan sendiri. Aku pun dibawa ke sebuah rumah sakit di mana tempat jasad yang ditemukan polisi. Aku harus melihat benar atau tidak bahwa jasad yang ditemukan adalah Areta. Setelah sampai, aku pun mengikuti langkah polisi yang membawaku ke ruang mayat. Di sana terlihat beberapa mayat yang menunggu sang keluarga menjemputnya. Namun mataku seketika terbelalak melihat satu jasad wanita yang masih utuh. Hanya seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan mamar. Terlihat wajahnya yang tertutup rambut. Ku coba mendekati dan hendak melihatnya. Seketika mataku membeliak sempurna, tak kala melihat wajah yang tertutup rambut kubuka dengan perlahan. Areta! Seketika nafasku tersengkal, tubuhku ambruk ke lantai. Polisi membantuku untuk tetap kuat berdiri. Sabar Bu, sepertinya Bu Areta mengalami penyiksaan, pemerkosaan, dan setelahnya korban dibunuh lalu dilempar ke jurang, di mana tempatnya berada di hutan terlarang. Hutan itu sama sekali jarang terjamah manusia. Terang polisi yang seketika membuat tubuh dan ragaku seakan terlepas. Namun yang membuat kami heran, korban ini masih utuh dan belum sama sekali membusuk. Padahal perkiraan kami korban telah meninggal lebih dari seminggu ini. Polisi menerangkan kejanggalan yang mereka sendiri tak dapat memahami. Ya, jasad Areta masih utuh. Sama sekali tidak tercium bau busuk atau sebagainya. Jasadnya masih seperti orang baru meninggal dalam waktu yang belum sama sekali memakan waktu berminggu-minggu. Padahal Areta sudah menghilang hampir 2 minggu. Win, suara seseorang membuatku terhentak. Aku tahu ibu telah datang. Aku tak tahu bagaimana keadaan ibu setelah mengetahui Areta telah meninggal. Winda, ini tidak benar kan sayang? Areta belum meninggal.
Areta masih hidup. Ini bukan Areta kan sayang? Kata-kata ibu membuatku semakin sesak. Aku pun tak percaya, namun kenyataan begitu pahit di depan mata. Aku mengabarinya bahwa Areta telah ditemukan. Meski sulit, aku meminta ibu datang ke ruang jenazah. Bu, sabar ya bu. Ibu tenang. Ibu gak boleh kayak gini. Kita harus ikhlaskan semuanya bu. Ucapku yang berusaha menguatkan orang yang paling berarti bagiku dan Areta. Bu, tiba-tiba ayah pun datang. Dengan tergesa, ayah melihat jasad Areta. Mungkin ibu yang memberitahu bahwa polisi telah menemukan Areta meski hanya sebuah nama. Tidak mungkin, ini bukan Areta. Ini bukan anak saya. Anak saya masih hidup. Brok. Ibu jatuh dan pingsan. Polisi segera membantu. Terlihat ayah yang sangat terpukul. Bulir bening membasahi kedua pipi dari orang-orang tercintaku. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Reta? Ini ayah saya. Kamu bangun, nak. Ucap ayah dengan suara parunya. Sudah ya, kita harus ikhlas. Ini sudah takdir yang kuasa. Ucapku seraya memeluk erat dirinya. Tidak. Tidak. Ini perbuatan manusia biadab. Manusia tidak berhati, manusia licik. Dengusnya dengan mengepalkan tangan. Akan ku cari mereka hingga ketemu. Akan aku buat hukuman yang setimpal atas apa yang mereka lakukan pada anakku. Ucapnya seraya mengulas pipi yang telah membiru. Terlihat wajahnya yang cantik kini menjadi pucat. Bibirnya yang selalu membuat keramaian seisi rumah kini dia membisu, tak bisa lagi mengeluarkan kata-kata. Semua telah berubah, meninggalkan sebuah luka yang sangat menganga di hati kami semua. Akan ku cari ketiga laki-laki yang telah berbuat hina dan membuat keluargaku yang terluka. Tidak lama kami pun membawa jasad adikku pulang untuk segera dikebumikan. Aku tidak ingin jasadnya lebih lama menunggu dan lebih lama menderita karena belum disempurnakan. Setelah sampai, kulihat rumah sudah dipenuhi warga untuk menunggu kedatangan kami, juga kedatangan jasad adikku. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.